Saya kan nggak pernah dalam hidup saya itu nggak pernah bermimpi untuk menjadi menteri. Saya jadi buruh kasar, kemudian hidup narik angkot di terminal. Saya pingin anak-anak daerah, anak-anak kampung yang selama ini hanya menjadi penonton dari sebuah pertumbuhan ekonomi, mereka juga harus menjadi tuan di negeri sendiri. Jadi jangan seorang kepala BKPM atau menteri investasi itu seperti raja-raja tahun dulu. Harus aktif ya Pak ya? Harus melayani. Dan mungkin kalau tambah 14 hari lagi saya bisa pakai bahasa kambing gitu. Bincang-bincang seru di podcast Kabinet dan Setcap. Mari dengarkan diskusi hangat dan beraya. Halo kawan kabinet, selamat datang di Podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet. Saya Benedikta Triksi dari Sekretariat Kabinet yang akan menjadi host kamu nih di episode Podcast kali ini. Nah, untuk kawan kabinet yang belum tahu apa sih Podcast itu? Jadi, Podcast itu adalah podcast resmi Sekretariat Kabinet yang berisi ngobrol-ngobrol dan diskusi nih tentang berbagai macam topik. Mulai dari kebijakan pemerintah, hot issue yang sedang berkembang di masyarakat, sampai profil para menteri. Tentunya kita kemas dengan penyampaian yang ringan dan juga santai kawan kabinet. Nah, kawan kabinet hari ini saya sangat senang sekali. Tamu saya sangat spesial hari ini. Kisah perjalanan dan perjuangan hidup beliau ini sangat inspiratif. Beliau benar-benar memulai dari bawah sampai sekarang sudah menjadi salah satu menteri hebat di Kabinet Indonesia Maju. Nah, beliau ini punya julukan. Beliau sangat terkenal dengan julukannya mantan supir angkot jadi menteri. Siapa dia? Langsung saja kita sambut Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia. Assalamualaikum Bapak Bahlil, apa Waalaikumsalam kabarnya? Mbak, baik alhamdulillah sehat. Gimana nih Pak, tahun 2022 masih pastinya gaspol ya Pak mencapai target investasi? Menteri yang bekerja di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi Iya. tidak kata gaspol. Oh, gitu Pak. Harus selalu gaspol. Oh, selalu gaspol, betul-betul. Karena begitu gasnya tidak pol, dia ketinggalan. Paham. Itulah ciri dari kepemimpinan presiden. Jadi harus cepat kita melakukan penyesuaian. Oke, jadi Bapak tapi masih sering juga nih ya Pak mendampingi Pak Presiden. Seperti kemarin kan baru pulang juga nih Pak dari Amerika. Ya. Nah, pengalaman apa Pak yang paling seru dan nggak terlupakan nih Pak saat mendampingi Pak Presiden Jokowi? Kalau ditanya pengalaman apa, kebetulan saya kenal sama Bapak Presiden Jokowi itu sejak di HIPMI. Oh, oke. Bapak Presiden Jokowi adalah senior kami di HIPMI. Saya waktu menjadi ketua umum HIPMI tahun 2015 awal. Sudah Bapak Presiden sering datang di acara HIPMI. Jadi karena dari presiden pertama sampai presiden Pak Jokowi yang berlatar belakang pengusaha itu ya cuma Pak Jokowi. Oke, betul Pak, betul. Nah, ciri dari seorang pengusaha itu kan selalu dinamis, elegan, fleksibel. Ada saat dimana ketegasannya, ada saat dimana butuh kecepatannya, dan ada saat dimana santainya. Dan kita menjadikan Bapak Presiden sebagai contoh untuk anak muda dari daerah, bahwa kita dari daerah bukan berarti kita kalah dengan orang Jakarta. Dan Bapak Presiden memulai itu dari daerah. Yang berikut juga kita menjadikan Pak Presiden sebagai contoh waktu saya di HIPMI adalah orang yang berlatar belakang keluarga yang bukan apa-apa, dalam arti kata sederhana, itu bukan berarti ruangnya tidak boleh jadi presiden. Jadi Bapak Presiden itu, Bapak Presiden Jokowi adalah mengakumulasi sebagian besar kondisi anak muda bangsa yang ada di daerah untuk kemudian harus bermimpi lebih besar. Betul. Dari daerah. Orang tua, mohon maaf, bukan konglomerat, bukan jenderal, bukan menteri, ya kan? Tapi pengusaha menengah, bahkan memulai dari UMKM. Yang berikut lagi, Bapak Presiden menjalankan itu dengan fokus, konsisten, dan by proses. Iya, betul Pak. Nah, itulah kemudian kita jadikan waktu itu contoh dalam proses di HIPMI. Jadi ada 3 fase kalau saya boleh menceritakan sedikit tentang bagaimana pengalaman saya hidup dengan berkomunikasi dengan Bapak Presiden. Satu adalah pure entrepreneurship, bagaimana membangun anak-anak muda menjadi seorang entrepreneur, karena anak-anak muda lebih banyak ini kan berpikirnya jadi karyawan. Betul. Padahal jumlah pengusaha kita masih 3,4%, idealnya double digit.
Nah, saya di HIPMI saya mendorong itu agar anak-anak muda menjadi seorang entrepreneur. Karena gaji karyawan itu kan kecil. Bener, tapi Pak, itu bener tapi anak-anak muda pinginnya semua jadi kaya gitu loh. Nah, saya sampaikan bahwa kalau kalian mau ingin jadi kaya, jalannya adalah jadi pengusaha. Nah, kemudian waktu saya masuk di TKN, saya diminta untuk bagaimana masuk memimpin direktur pemenangan untuk anak muda. Waktu itu terjadi diskusi sama Pak Presiden. Saya bilang, Pak, saya bukan seorang partai, saya bukan seorang politisi. Iya, Pak. Bagaimana mungkin? Bapak Presiden mengatakan bahwa Mas Bahlil, saya punya keyakinan kamu bisa, karena apa? Anak-anak muda kita lebih banyak itu di daerah. Dan jumlah pemilih usia 17-40 tahun di 2019 itu hampir 50%. Jadi sebenarnya kalau kita memenangkan pertarungan di kalangan anak muda, itu bisa selesai. Okay. Nah, itu persoalan politik. Fase ketiga adalah saya di pemerintah. Ketika saya diminta untuk jadi, nah fase ketiga ini yang paling lucu gitu. Gimana tuh, Pak? Kenapa lucu? Hah. Saya kan nggak pernah dalam hidup saya itu nggak pernah bermimpi untuk menjadi menteri. Oh, gitu ya, Pak ya. Nggak ada mimpi saya. Nggak nyangka ya, Pak. Nggak pernah. Jangankan terencana, mimpi pun nggak ada. Waduh, berarti sesuatu ini, Pak. Tiba-tiba Bapak Presiden meminta saya untuk membantu beliau, membantu Bapak Presiden di kabinet. Bahkan waktu pertama saya dibilang untuk di BKPM, itu kaki saya nggak bisa injak tanah itu. Oh, kenapa itu, Pak? Karena saya harus tahu diri dong. Jadi orang itu harus tahu diri, tahu ngukur baju. Saya sekolahnya nggak pernah di luar negeri. Sementara dalam persepsi saya, BKPM itu adalah promosi investasi di luar negeri. Iya. Jadi saya nggak tahu. Oke. Pergaulan luar negeri saya pun nggak bagus waktu itu. Tapi kalau sekarang oke lah. Udah oke ya, Pak ya. Oke lah. Udah semakin bagus. Nah, tapi itu tantangan bagi saya. Bapak Presiden mengatakan bahwa Mas Bahlil, kamu saya minta untuk membantu negara, membantu saya di bidang investasi, karena banyak masalah-masalah di bangsa ini yang investornya sudah datang tapi tidak terselesaikan di tingkat eksekusi. Oke. Problem di daerah, problem di pusat, problem menyangkut lahan, problem menyangkut dengan tarik menarik geng A, geng B. Iya. Jadi Bapak Presiden mendatangkan. Jadi 3 fase itu, dan saya pikir Bapak Presiden orangnya apa ya? Sangat sederhana, rasional, tapi punya komitmen yang tinggi. Betul, Pak. Jadi kalau kerja sama Bapak Presiden ini jangan nipu-nipu. Iya, Pak. baru mau berpikir nipu aja udah tahu nipu dia. Jadi orangnya sederhana tapi sangat visioner. Iya. Dan yang kedua, kalau menurut saya ya, intuisinya tinggi. Oh, karena pengusaha juga ya, Pak? Iya, karena pengusaha kan sering temui 1 juta model manusia gitu. Itu sih. Dan kerjanya tuntas. Ya, itu Jadi kalau kita janji A nggak kita tepati, siap-siap kau. Iya betul itu, Pak, saya setuju. Pak, sekarang nih saya mau menampilkan satu video nih, Pak. Nah, kira-kira video apa nih, Pak? Kita langsung lihat ke sini, ada satu video yang bakal kita tampilin buat Pak Bahlil. Nah, Pak Kepala udah press conference, pakai jas rapi, makannya apa, Pak? Singkong. Namanya apa sih, Pak? Singkongnya istilahnya? Singkong ini diparut. Makanan orang timur ya. Itu jadi namanya sih suami ya. Singkong Parut. Diparut. Kemudian dikukusin. Dikeringin kukus. Jadi baju jas. Baju jas. Makan lokal. Makan nggak pakai table manner sendok ya, Pak? Nggak pakai. Nggak pakai. Makan begitu nggak bisa ya, Pak, ya, pakai sendok? Ini makannya ala kampung banget. ya aduh Pak, ini saya jadi lapar nih, Pak, udah siang juga. Ini boleh diceritain nggak nih, Pak, video ini tadi makan apa sih itu, Pak? Itu kan makanan kuah kuning, ikan, sama singkong. Jadi itu makanan tradisi orang Sultra sebenarnya, sama orang Maluku, sama sebagian orang Papua. Itu singkong yang diparut, kemudian dibikin kasuami namanya itu. Oh, nama Jadi itu makanannya ya, Pak, ya? pengganti nasi. Iya. Tapi sebenarnya kami di sana itu dulunya nggak makan nasi. Terus makannya singkong kayak gini, Pak? Singkong, keladi, diparut. iya, makanan lokal. Oke. Dulu waktu saya masih kecil, yang makan nasi itu orang kaya, pegawai negeri atau orang kaya. Iya. Jadi itu makanan tradisional kami. Jadi singkong rebus, singkong yang diparut,
sama kuah kuning dan itu enak sekali. Oh. Dan sampai sekarang saya masih makan papeda, sagu, singkong di rumah saya makan itu terus. Terus Bapak ini ya Pak, kan tadi kan kita lihat Bapak itu makan sama ikan ya Pak ya. Bapak gemar ya Pak, suka banget nih makan makanan laut Pak. Ya karena rumah saya di pinggir laut. Oke. Jadi saya lebih banyak makan ikan daripada daging. Dulu kalau orang makan daging itu orang kaya. Jadi contoh makanan suami ikan oleh versi orang kaya dibilang itu makanan orang miskin. Gitu, Tapi justru itu lebih enak bagi saya. Iya, lebih bisa dinikmati gitu Lebih ya Pak. enak. Jadi kangen sama kampung halaman dong Pak nih. Iya. Saya mau orang kampung gimana? Iya, Pak ngomong tentang kampung halaman, sekarang kita mau ngebahas nih Pak tentang kampung halamannya Pak Bahlil. Jadi Pak Bahlil itu dulu lahir di Banda ya Pak, Betul. di Maluku tanggal 7 Agustus 1976 betul ya Pak. Betul. Tapi besar di Fak-Fak di Fak-Fak. Papua Barat. Pak, you're such a lucky one loh Pak. Karena Bapak tuh lahir terus Bapak besar juga tuh di tanah yang sangat subur gitu Pak, indah banget gitu. Waktu saya kesana aja saya ngelihatnya, aduh bagus banget. Boleh nggak Pak diceritain? Kamu kemana? Saya pernah ke Papua sih Pak. Itu aja saya baru ke kotanya dan saya udah ngerasa, ih bagus banget ya gitu. Kotanya aja udah begitu, Iya, betul, apalagi Pak. orang-orang Papua ya. Wah luar biasa sih Pak. Semoga saya punya kesempatan ya nanti ke sana. Boleh dong Pak diceritain tentang masa kecilnya Pak Bahlil gimana sih dulu? Saya lahir di Banda ya. Kemudian ayah saya, keluarga dan segala macam sebagian di Fak-Fak. SD sempat di sana. Dan Banda Neira itu adalah tempat pembuangannya Bung Hatta, Iya. Pak Syahril. Dan itu dulu Banda Neira itu adalah ibu kota provinsi di zaman VOC. Oh gitu Pak. Iya siap. Rempah-rempah itu lokomotifnya itu pala Banda. Dulu zaman VOC itu di situ. Saya sekolah SD, kemudian saya berangkat ke Fak-Fak ikut orang tua saya di sana karena memang kami dari ayah itu turunannya udah keberapa lah di sana dan sudah campur-campur. Saya SMP di Fak-Fak. Jadi SMP di Fak-Fak, SMEA di Fak-Fak, kemudian kuliahnya di Jayapura. Kebetulan saya dari keluarga yang ekonominya nggak bagus-bagus banget lah Oh, gitu. gitu, Pak. Jadi saya sejak Sederhana. kecil udah biasa bekerja, udah jualan kue, pernah kondektur angkot, pernah sopir angkot. Ya hidupnya agak keras sih sebenarnya, agak keras. Berarti Bapak nih udah berjuang dari dulu ya Pak, dari kecil itu hidupnya penuh dengan perjuangan Oh gitu iya, ya Pak ya? ya perjuangan lah bagian dari hidup saya. Oh iya. Dan menurut saya nggak perlu malu ya, kan banyak orang mengatakan, oh kalau waktu masih kecil, kamu bayangkan di saat saya SD, saya harus jualan kue Iya Pak. di teman-teman sekolah saya, karena saya harus jajanin kue kan, pagi-pagi, habis itu pulang baru mandi, baru ke sekolah. Di SMP pun saya kondektur angkot di mana penumpangnya adalah teman-teman sekolah saya. Oh gitu Pak. Jadi Bagi saya kalau saya malu itu kalau saya nyuri, karena mak saya sama almarhum ayah saya mengajarkan kami untuk prinsip itu. ya. Karena ayah saya juga sekalipun pekerjaannya buruh bangunan dan mak saya itu cuman pembantu rumah tangga, nggak pernah mengatakan bahwa harus malu. Yang penting halal. Iya, saya setuju Pak. Nah, sekarang saya juga mau nih putarkan satu potongan video klip buat Pak Bahlil. Kita akan lihat sama-sama nih Pak. Kira-kira apa nih Pak? Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Nah, ini katanya lagu favorit Bapak ya Pak ya? Lagu ini apa ya? Gimana Pak? Ada cerita? Lagu ya, cerita ini lagu yang menginspirasi saya untuk almarhum ayah saya. Ya. Karena ayah saya itu seorang pekerja keras. Oke. Dia harus menghidupin anaknya 8 orang dengan susah payah. Luar biasa Dan ya Pak ya? dan apa ya, tidak pernah bersungut sekalipun sakit.
Tapi dia punya cita-cita yang tinggi sekali untuk anak-anaknya harus semuanya sarjana. Oh, luar biasa. Dan saya di keluarga adalah sarjana pertama. Dan alhamdulillah sekarang semuanya udah sarjana. Jadi di saat almarhum ayah saya meninggal, saya itu baru menjadi seorang karyawan. Tapi ayah saya waktu saya jadi pengusaha, ayah saya udah nggak ada. Itu dia, Pak. Jadi saya merenung gitu ya. Kadang-kadang saya merenung kalau ayah saya masih ada melihat anak-anaknya seperti sekarang. Saya pikir itu pasti akan menjadi satu kebanggaan dia tersendiri. Ini ya, Pak ya, foto almarhum Ya, ayah saya ya. Saya yakin pasti bangga lah ya, Pak, ayah Anda Pak Bahlil gitu. Ya. Ini ibu saya Kalau nih. ini ibu ya, Pak ya? Iya. Masih sehat ibu ya, Pak? Alhamdulillah ibu saya. Iya. Alhamdulillah. Kemarin ini hari raya di Fak-Fak nih. Oh gitu, Pak. Ini pas kapan ini, Pak? Hari raya kemarin ini. Hari raya. Saya juga kaget kalian kok dapat foto ini. Ini Intel juga setup ini. Banyak cerita yang sangat mengharukan ya, Pak, berarti tentang Bapak dan kedua orang tua. Ya Pak. bagi saya ayah dan ibu saya adalah segala-galanya lah. Iya. Makanya sayangilah orang tua kalian. Siap, Pak, pasti kami sayang orang tua kami. Sekarang saya juga ada video lagi nih. Kita lihat nih, Pak, video yang selanjutnya untuk Pak Bahlil. Pak Bahlil lagi ada di mana nih, Pak? Boleh cerita nggak nih, Pak? Ini video sebelum pandemi COVID nih. Wah, ini siapa ini, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Ini di terminal ini. Oh gitu, Di Pak. terminal Fak-Fak. Aha. Iya, yang lagi pegang gelas. Iya. Ini adalah kanek saya nih. Jadi saya sopir. Aha. Ini kanek saya. Oh gitu. Berarti kayak reunian dong, Pak ya? Reunian. Ini Reunian Pak teman-teman Ishak ini lama. sudah meninggal baru kemarin nih almarhum ini. Ini Dino namanya nih. Jadi waktu saya narik angkot, sopir angkot, ini kanek saya. Dan ini sudah puluhan tahun saya nggak pernah jumpa sama mereka. Wah, tiba-tiba ketemu, senang banget, Pak. Jadi waktu saya dilantik Oktober, kemudian Desember 2019, saya pulang ke kampung Nyekar Oke. di makam ayah. Iya. Ha. Ya pamit dong bahwa ini lagi menjalankan amanah negara kan. Ya. Pada saat pulang, tiba-tiba saya bilang mampir di terminal. Oh. Dulu reuni ngerokok, ngopi. Ya begini kehidupan di terminal begini saya dulu. Jadi ini Pakai kayak celana potong-potong. Ya begini, kadang-kadang nggak mandi gitu. jadi kayak rumah kedua ya, Pak ya? Iya. Rumah kedua Pak Bahlil dulu. Dan ya? ini teman-teman saya semua nih. Hmm. Ini pemberontak semua di terminal ini. Yang kepala botak ini, nah, almarhum Pak Ishak ini dulu, dia yang pernah marahin saya untuk segera sekolah. Oh, tapi beliau sekolah juga, Pak? Enggak, Oh gitu, tapi mungkin saya melihat SMP kan hampir nggak lanjutin sekolah karena sudah asik di terminal. Oh gitu ya, Pak ya. Tapi Karena- melihat potensi Pak Bahlil tuh pasti. Mungkin Potensi Pak Bahlil nggak bisa kalau cuma di terminal Mungkin, gitu, Pak. mungkin. Jadi harus sekolah. Tapi sekolah. syukurlah akhirnya dilakukan juga sama Iya. Pak Bahlil dan sampai di tahap seperti ini. Iya. Nah, mendengarkan kisah hidup Pak Bahlil tadi itu kan kayaknya Bapak nih pasti dari dulu nggak pernah juga ya Pak terbayang gimana kok bisa jadi menteri sekarang gitu. Mimpi apa gitu saya bisa jadi menteri gitu ya Pak. Pak, dulu gimana sih Pak kisah perjalanannya Pak Bapak dari awal gitu sampai akhirnya Bapak bisa jadi menteri investasi atau kepala BKPM sekarang ini Pak? Saya itu dalam hidup saya, Mhm. saya nggak pernah merencanakan sesuatu yang apa ya, yang spektakuler gitu. Saya hidupnya itu air mengalir aja. Karena ketika saya meninggalkan Fak-Fak, Yep. kuliah di Jayapura, itu pun dengan modal cuman 1 buah SIM, baju saya cuma 3 buah dengan ijazah. Oh, Naik perintis, saya cuma pamit sama ayah ibu saya. dibolehin tapi tuh Pak Saya bilang saya mau ke Jayapura, mau kerja. mau kerja. Insya Allah kalau ada kesempatan saya mau sekolah. Kata ayah ibu saya, kamu mau sekolah pakai duit apa nak? Saya nggak mungkin, orang tua nggak mampu. Iya. Saya cuma bilang aja, minta doa aja. Naik perintis saya 14 hari. Perintis yang kapal itu ya Pak ya? Kapal perintis yang muatnya itu adalah ayam, kambing, Iya, dan mungkin kalau tambah 14 hari lagi saya bisa pakai bahasa kambing gitu. Kadang-kadang 3 hari nggak mandi gitu loh. Benar itu. Dan saya harus tahu diri gitu loh. Harus tahu diri, tahu ngukur baju lah. Nah, kemudian saya kuliah di Jayapura, jadi aktivis. Saya pernah jadi ketua senat,
pernah mengikut bagian dalam reformasi, ya, pernah tahun 98 pernah ditahan oleh polisi Gitu, dan beberapa kali. Ya biasalah aktivis gitu kan. Hidupnya di asrama, pernah busung lapar saya. Karena memang kita kuliah kan waktu itu kan mau dapat duit dari mana? Jadi kita nggak ada makanan, cuma mangga muda yang jatuh di belakang asrama kita makan pakai sambal, pakai cabai buah. Dan untuk bisa kuliah, untuk bisa bertahan, saya jadi buruh kasar, kemudian hidup narik angkot di terminal, Iya. jual loper koran. Oke. Jadi ngangkut orang belanja di pasar, apa aja kita kerjain. Yang Pokoknya penting halal. yang penting halal, bisa sekolah. Dan itu saya pakai sebagian untuk biaya sekolah saya. Kalau ditanya gimana sih jadi menteri, saya nggak pernah terpikir juga untuk harus jadi menteri. Iya. Ya kita harus mimpinya realistis aja lah. Saya hidup waktu di Jakarta tahun 98-99 masuk Jakarta menjadi seorang aktivis. Oh itu udah Bapak datang ke Jakarta itu Pak ya? Itu kita tidurnya dari musola ke musola. Oh oke. Jalan kaki kita dari Gambir ke di Ponorogo. Kebetulan saya aktivis HMI. Tinggalnya di Ponorogo 16. Ya. Jadi kalau senior-senior kami itu udah tidur di meja, saya itu tidurnya di bawah pohon. Alasnya itu alas tikar, koran. Nanti kalau tarhim udah bangun, sholat subuh di situ baru kita bangun. Habis sholat subuh kita tidur di musola lagi. Oh habis Kalau kegiatan enggak, tidur lagi. tempat tidur kami di Sunda Kelapa. Oh, di masjid ya Pak? Masjid. Sunda Kelapa. Oh, Dan itu oke. terjadi bertahun-tahun. Oh. Jadi jalan kaki ada, kalau istilah aktivis sepatu miring, itu sepatu miring itu maksudnya adalah nggak punya uang untuk naik taksi atau naik Kopaja. Jadi jalan kaki di belakangnya itu akhirnya jadi tipis. Itu Iya, disebut soal sepatunya sepatu ya, Pak. miring. Itu rata-rata aktivis begitu. Oke. Jadi saya hidup nggak mau buat hidup saya itu susah. Dalam arti kata terhadap harus saya jadi ini, harus jadi ini. Enggak. Kalau jujur cita-cita saya mau jadi konglomerat dulu. Ya saya pingin menjadi orang bebas. Iya, Tapi kan Allah ada 3 hal yang manusia tidak ketahui dalam hidup. Jodoh, ajal, rezeki. Kita itu hanya berikhtiar aja. Ya Allah jalannya udah begini, ya udah jalanin dengan baik. Yang penting satu hal. Oke. Jadi orang itu harus selalu siap dan harus mempersiapkan diri dengan kualitas konsistensi dalam menjalankan amanah apa aja yang diberikan. Saya setuju Pak. Nah sekarang kita mau bahas nih Pak peran Bapak sebagai Menteri Investasi. Yang kayaknya tuh nggak bisa lepas Pak dari ngobrolin tentang target investasi ya Pak ya. Nah Bapak tuh saat dilantik sebagai Menteri Investasi pada tahun 2021 sempat ditantang ya Pak sama Pak Jokowi untuk mencapai target realisasi investasi sebesar 900 triliun rupiah ya Pak. Padahal kan RPJMN-nya aja hanya sebesar 864 triliun rupiah ya Pak. 825 triliun rupiah. Oh ya koreksi. Tapi ternyata alhamdulillah Pak bisa mencapai target bahkan melampaui ya Pak ya. 901,02 triliun rupiah. Nah itu luar biasa Pak, saya salut banget. Target maupun realisasi investasi ini itu seringkali dibahas juga Pak sama Bapak Presiden dengan para menteri dalam forum rapat terbatas yang diselenggarakan oleh kami, Sekretariat Kabinet. Nah, tapi nih Pak yang menjadi perhatian saya, ternyata realisasi investasi di luar Pulau Jawa jauh lebih besar ya Pak daripada di Pulau Jawa itu sendiri gitu. Nah itu apa sih dan bagaimana sih Pak caranya bisa mencapai semua itu? Saya boleh cerita dikit tentang ketika saya dilantik jadi kepala BKPM. Yep. Saya lapor sama Bapak Presiden. Hari ke-6 saya diterima oleh Bapak Presiden. Saya tanya Bapak Presiden, apa perintah yang saya harus lakukan terkait dengan tupoksi saya? Bapak Presiden memerintahkan saya terhadap investasi itu ada 5 hal. Yang pertama, Bapak Presiden mengatakan bahwa investasi harus inklusif dan berkualitas. Ciri daripada investasi yang inklusif dan berkualitas, beliau menyampaikan kepada saya, Mas Bahlil, investasi nggak boleh hanya di Jawa. Kita harus membangun Indonesia sentris. Yeah. Bangsa kita itu dari Sabang sampai Merauke. Jangan ekonomi tumpu pada satu wilayah. Dan harus diakui bahwa ekonomi kita 50% lebih tumpu di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Ketiga, Bapak Presiden juga menyampaikan kepada saya, ciptakan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Dan karena itu, jangan ekonomi dikuasai oleh satu kelompok tertentu. Ya, harus merata ya Pak. Harus merata Mas Bahlil. Jangan itu aja.
Yang keempat, Bapak Presiden mengatakan kepada saya, jangan ngurus investasi itu yang besar-besar aja. Karena UMKM itu juga investor. Dan UMKM itu adalah kontribusinya 60% terhadap GDP dan 99,6% dari total unit usaha. Yang kelima, Bapak Presiden mengatakan kepada saya, Mas Bahlil, kamu harus bagaimana menerobos semua masalah-masalah yang selama ini menjadi problem antara perizinan yang lambat. Termasuk kolaborasi antara pengusaha besar dan UMKM. Ini 5 KPI dari Bapak Presiden. Kemudian kita dorong bagaimana realisasinya. Harus jujur kita katakan, investasi di luar Pulau Jawa terjadi merata karena pembangunan infrastruktur 5 tahun kemarin. Iya. Yang kedua, kenapa investasi sekarang banyak masuk? Karena kita pangkas semua perizinan-perizinan lewat Omnibus Law. Lebih simpel ya, Lebih Pak? simpel. Orang merasa nyaman. Investor masuk itu kan kalau ada kepastian, kemudian efisiensi, transparansi. Dan yang berikut adalah kita jemput bola. Iya. Jadi ada masalah pengusaha, kita datangi. Apa masalahmu? Kita bantu. Jadi jangan seorang kepala BKPM atau Menteri Investasi itu seperti raja-raja tahun dulu. Duduk aja pakai jas, kemudian di belakang meja nanti tunggu orang datang, nggak bisa. Bukan zamannya lagi. Harus aktif ya Pak ya? Harus melayani. Pemerintah terus melayani. Kenapa? Karena semua negara, apalagi di pandemi COVID, itu membutuhkan investasi. Betul Pak, setuju. Jadi kalau kita terlambat gerakan, akan diambil oleh negara lain. Iya. Dan ingat, investasi ini adalah hulu, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan negara, membuat nilai tambah, meningkatkan kompetitiveness kita, dan segala macam. Dan investasi ini punya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita 31%. Iya, besar sekali ya Pak, luar biasa. Konsumsi itu 50% lebih. Iya. Tetapi konsumsi itu kan bicara tentang kepastian pendapatan. Kalau kepastian pendapatan, konsumsi itu bicara tentang daya beli masyarakat kan. Daya beli masyarakat, kemampuan daya beli itu kan tergantung dari kepastian pendapatan. Iya, betul. Kepastian pendapatan tergantung lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu siapa yang menciptakan? Kita juga. Pengusaha. Lewat apa? Investasi. Jadi hulu dari sebuah proses peningkatan ekonomi itu investasi. Ekspor impor itu ada hilir daripada investasi. Nah makanya kita benahi betul. Dan mungkin ketika perintah Bapak Presiden seperti itu, ya karena mungkin saya juga di luar Jawa ya, jadi saya konsisten. Pas ya Pak ya. Saya konsisten. Dan kita harus menjadikan seluruh kekayaan bangsa kita sebagai bagian aset terpenting dalam rangka mendistribusi pertumbuhan kawasan ekonomi baru sehingga melahirkan konglomerat baru di daerah. Jadi Jangan merata dong. Jangan ekonomi kita ini pertumbuhannya 5%, tapi kalau cuma dikuasai oleh segelintir orang, itu namanya Gini rasio kita bisa besar. Betul. Saya pingin anak-anak daerah, anak-anak kampung yang selama ini hanya menjadi penonton dari sebuah pertumbuhan ekonomi, mereka juga harus menjadi tuan di negeri sendiri. Makanya saya buat peraturan menteri, setiap investasi yang masuk ke daerah wajib berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha di daerah dan UMKM. Kenapa? Supaya ekonominya tidak bertumpu di Jakarta. Iya, dan juga menyebar ya Pak semuanya. Menyebar dong. Saya punya pengalaman itu soalnya. Saya menjadi pengusaha dulu susahnya minta ampun. Tapi kan sekarang udah sukses. Ya alhamdulillah. Nah saya pikir apa yang saya dapatkan sekarang itu juga pingin saya sih bisa teman-teman daerah lain merasakan. Amin. Baik dari Aceh, dari Sumatera, dari Jawa. Karena di Jawa ini juga daerah juga. Saya kemarin baru pulang nyekar di makam mertua saya di Sragen. Iya. Itu juga sebagian daerahnya belum tentu semajunya seperti Jakarta. Gitu Mbak. Tetap harus dibangun ya Pak. Harus. Nah ini ada satu video lagi Pak buat Pak Bahlil yang memang akan kita tampilkan sekarang juga. Izinkan saya, Billy Imam Brasar, menyatakan kekaguman saya yang mendalam terhadap abang, senior, mentor, serta orang yang selalu membimbing saya, Abang Bahlil Laha Dahlia. Beliau adalah orang yang sangat gigih dan pantang menyerah. Beliau adalah sosok yang sangat ideal sebagai contoh untuk inspirasi kita orang semua pemuda Indonesia saat ini. Di mana Abang Bahlil yang saya kenal bisa mengelola masalah menjadi sebuah terobosan. Pada kepemimpinan Abang Bahlil saat ini, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan,
dalam hubungannya dengan pengembangan Indonesia Timur, kita semua tahu perkembangannya dapat dirasakan dan sangatlah meningkat. Banyak investor yang tertarik akhirnya untuk berinvestasi di Indonesia secara umum dan juga di Indonesia Timur. Dan itu semua tentu tidak lepas dari kerja keras beliau. Oleh sebab itu, dari lubuk hati saya yang paling mendalam, Abang, saya ingin menyampaikan, Abang terus berkarya, terus menginspirasi, maju terus, pantang mundur. Dan jangan lupa untuk membimbing kami adik-adikmu. Sehat terus Abang Bahlil, maju terus. Iya, kenal baik ya Pak ya dengan Bang Billy ya Pak? Adik saya ini, Oh. Alinda Billy Membrasar. Gimana Pak testimoninya Bang Billy nih menurut Ya, Pak Bahlil? itu penilaian mereka ya. Saya nggak boleh menanggapi testimoni orang terhadap diri saya. Tapi Billy adalah salah satu anak muda Indonesia asal Papua yang visioner. Menurut saya mempunyai tingkat kecerdasan yang cukup baik. Dan dia konsisten dan punya hati untuk bagaimana mendorong anak-anak muda untuk menjadi yang lebih baik. Iya. Ini adik-adik saya sebenarnya, kami sering diskusi kok. Oh, sering ketemu ya Pak ya? Sering ketemu dan saya katakan untuk mereka bahwa kita ini masih muda. Iya. Bangsa ke depan itu akan lebih baik kalau didorong dan dipimpin oleh anak-anak muda yang mempunyai visi besar terhadap pembangunan bangsa dan punya hati. Iya betul Di Pak. Indonesia ini udah banyak orang pintar, Yang punya tapi hati. sedikit orang pintar yang punya hati. Itulah Pak. Sedikit orang pintar yang tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Iya. Jabatan itu adalah instrumen pengabdian. Setuju Pak. Jangan kita jadikan jabatan sebagai instrumen lapangan pekerjaan. Betul. Jadi harus amanah ya Pak ya? Harus amanah. Kenapa? Yang diurus ini rakyat, bangsa, dan negara. Iya. Saya sering kasih pandangan teman-teman. Masa lalu kita boleh hitam. Betul. Itu bagian yang tidak pernah kita juga inginkan di masa itu. Iya. Tapi itulah arti sebuah proses kehidupan. Tapi kita inginkan ke depan ketika kita diberikan amanah untuk mengurus negara, harus betul-betul dengan hati yang baik. Bekerja dari hati ya Pak. Nggak- Berarti. Karena mohon maaf, gaji abdi negara itu tidak sebesar gaji seorang CEO perusahaan. Iya. Tanggung jawabnya besar. Iya. Jadi kalau mau dihitung secara pragmatis, maka itu di luar batas nalar pikiran yang rasional. Tapi kalau kita sertai itu dengan hati yang baik, maka insya Allah itu adalah terwujud dalam konteks amal ibadah. Setuju Pak. Karena saya. ada 3 amal kita yang tidak pernah putus ketika sudah meninggal, yaitu doa anak soleh, ilmu yang berguna, dan amal jariah kita. Terima kasih Pak Bahlil atas waktunya, atas obrolannya tentang kisah hidupnya yang sangat inspiratif juga dan sangat mengharukan. Nah, saya sangat terharu dan saya sangat berterima kasih Pak. Saya sangat merasa terhormat bisa ngobrol sama Pak Bahlil siang ini. Jadi kawan kabinet, dari obrolan kita tadi dengan Pak Bahlil, kawan kabinet ingat ya, yang penting pantang menyerah. Ada tujuan tapi jangan gampang menyerah. Berdoa dan juga selalu ingat doa orang tua itu selalu menyertai. Dan jangan lupa nikmati prosesnya karena perjalanan adalah tentang proses. Nah, bagi kawan kabinet, kalau ada ide atau saran, mau topik apapun yang mau disampaikan atau bintang tamunya siapa nih nanti di podcast episode selanjutnya, boleh ya tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan share YouTube channelnya Sekretariat Kabinet, dan juga dengerin bincang-bincang ini di platform Spotify kamu masing-masing. Tunggu juga ya episode podcast kita selanjutnya. Saya Benedikta Triksi, saya pamit. Bye-bye kawan kabinet. Bincang-bincang seru di podcast kabinet dan setcap, mari dengarkan diskusi.